Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan yaitu penilaian hasil belajar dari mata kuliah Sport Pedagogi dengan dosen pengampu yaitu Bapak M. Fajar Permana. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Gitrip Zaidi Nabil dengan NPM 24852100032 dengan teman saya. Rifki Nazmudin dengan NPM 24852100042. Dengan saya Gilang Ramadhani dengan NPM 2485210043. Oke, baik, akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, materi ini akan dibacakan oleh Gilang Ramadhani. Silakan. Baik, di sini yaitu pengertian. Penilaian hasil belajar di bidang olahraga adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian siswa dalam aspek fisik, keterampilan, pengetahuan, dan sikap terkait olahraga. Penilaian ini bertujuan memberikan informasi yang berguna bagi guru, siswa, dan pihak terkait lainnya mengenai perkembangan dan kemajuan siswa dalam pembelajaran olahraga. Lanjut, Lang. Tujuan penilaian yaitu meningkatkan proses pembelajaran. Penilaian membantu guru untuk menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif, memberikan umpan balik kepada siswa, umpan balik yang konstruktif, membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, mendorong motivasi dan keterlibatan siswa. Penilaian yang baik dapat meningkatkan minat siswa terhadap olahraga dan aktivitas fisik. Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rifki Nazmudin. Silakan. Lalu ada aspek penilaian. Yang pertama, penilaian kognitif. Mengukur pengetahuan siswa tentang teori olahraga, seperti aturan permainan, strategi, dan manfaat olahraga. Yang kedua ada aspek penilaian afektif. Menilai sikap siswa terhadap olahraga, termasuk motivasi, kerjasama, dan nilai-nilai yang mereka anut. Yang ketiga, psikomotor, mengukur keterampilan fisik siswa seperti teknik dasar, koordinasi, dan kemampuan melakukan gerakan olahraga. Lalu ada metode penilaian. Yang pertama ada ujian tertulis, menggunakan soal-soal untuk mengukur pemahaman teori siswa. Yang kedua ada praktik, langsung mengamati siswa saat melakukan aktivitas fisik untuk menilai keterampilan mereka. Lalu ada portofolio, mengumpulkan berbagai bukti kerja siswa seperti catatan latihan, video, dan refleksi untuk menunjukkan kemajuan mereka. Oke, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu kriteria penilaian. Ada dua kriteria penilaian. Yang pertama yaitu kriteria objektif, lalu juga ada kriteria subjektif. Yang pertama yaitu kriteria objektif, yaitu objektif menggunakan standar yang jelas dan terukur. Jadi maksudnya yaitu penilaian ini dilakukan dengan menggunakan
standar yang jelas dan juga dapat diukur. Misalnya seperti menilai hasil ulangan atau ujian, kita menggunakan nilai angka yang pasti seperti 50 atau 70 dari nilai 100. Karena dengan cara ini eh, semua siswa dinilai dengan cara yang sama. Lalu yang selanjutnya yaitu kriteria subjektif, yaitu berdasarkan observasi dan juga penilaian guru. Jadi maksudnya penilaian ini itu didasarkan pada pengamatan dan juga penilaian dari seorang guru. Misalnya, guru mungkin menilai bagaimana siswa berpartisipasi dalam diskusi kelas atau bagaimana mereka bekerja sama dalam melakukan tugas kelompok. Karena ini lebih bersifat pribadi dan bisa berbeda-beda tergantung pada pandangan guru tersebut. Oke, selanjutnya yaitu eh, umpan balik dan juga tindak lanjut. Jadi di sini ada umpan balik yaitu memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif untuk membantu siswa. Jadi maksudnya eh, yaitu umpan balik itu adalah masukan yang diberikan kepada siswa setelah mereka menyelesaikan tugas atau ujian. Umpan balik yang baik adalah yang spesifik. Maksudnya itu yang apa? Yang dapat membangun gitu. Seperti eh, kayak kamu sudah bagus dalam menjelaskan materi tersebut, tapi coba perbaiki sedikit kata-kata atau bahasamu agar lebih jelas. Nah, mungkin seperti itu contohnya. Karena hal itu membantu siswa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Oke, selanjutnya yaitu ada tindak lanjut, yaitu menyusun rencana perbaikan berdasarkan hasil penilaian untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka. Jadi maksudnya setelah memberikan umpan balik, penting juga untuk menyusun rencana perbaikan. Misalnya jika seorang siswa kesulitan dalam mata pelajaran matematika, guru bisa membuat rencana belajar tambahan atau memberikan latihan khusus untuk membantu siswa tersebut agar dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Karena hal ini memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan agar mereka bisa berhasil. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya bahwa proses ini merupakan alat penting untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian siswa dalam aspek fisik, keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, penilaian ini memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu merancang program pembelajaran yang lebih efektif. Melalui metode yang beragam dan kriteria yang jelas, penilaian tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga mendukung proses pembelajaran sehingga meningkatkan kualitas pendidikan dan pengalaman siswa dalam berolahraga. Oke, eh, sekian. Terima kasih. Kami dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.